saya akan membahas mengenai tugas akhir berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan pada PT Pos Indonesia Kantor Pos Tarutung. Jadi ini di Tarutung ya, yang judulnya ini mengenai produktivitas kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kita lihat dulu abstraknya. Pada abstrak ini kalau saya lihat dari polanya sudah oke ya, tapi kita lihat dulu, kita baca. Ini saya besarkan aja. Produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai, output dan input. Konsep produktivitas kerja kemampuan menghasilkan nilai dengan adanya. Nah ini kamu perbaiki. Dengan ini adalah ya, bukan awal kalimat. Dengan itu adalah kata penghubung ya. Jadi kita tidak bisa mengawali kalimat. Apakah ini salah? Salah kalau kita menulis apa yang disebut dengan karya ilmiah ya, kecuali kita menulis tulisan populer. Kalau karya ilmiah itu harus mengikuti kaedah ejaan bahasa Indonesia yang baku. Nah ya, kamu perbaikin itu. Tujuan data penelitian faktor yang mempengaruhi adalah menerapkan kedisiplinan dalam bekerja. Ini maksudnya apa ya? Terus pemberian motivasi, lingkungan kerja, komunikasi, sikap dan etika kerja, dan teknologi yang digunakan. Faktor tersebut merupakan pengaruh. Ini lebih baik kamu ganti ya. Jangan ada kata pengaruh di sini, ganti saja. Nanti kita lihat hasilnya ya. Oke. Nah, kita lihat. Ini bahasa Inggrisnya, coba saya lihat. Oke. Work productivity is the comparison. It is the comparison between ya, jangan lagi. Ini result achieved itu udah sama dengan output. Jadi cukup kamu ketik between the output and input. Nah ya, ini nggak usah lagi kamu tulis karena ini dari bahasa Inggris. The concept of productivity was developed to measure the ability and to generate value for the input. Nah, ini coba kita lihat ya. Ya, kita lihat di sini. Konsep produktivitas dikembangkan untuk mengukur kemampuan menghasilkan nilai baru dari input komponen yang digunakan. Nah ini dia tadi, akibat kamu pakai kata dengan, diterjemahkan Google Translate juga dengan. Ini kamu perbaiki ya, nggak ada bahasa Inggris with productivity of employee it will affect ya, tidak. Kamu perbaikin nih, kamu perbaiki aja yang bahasa Indonesianya, kamu masukkan lagi Google Translate. Purpose of writing is the factors that affect the work productivity of employee at PT Pos Indonesia Tarutung Post Office. Research data, primary data and secondary data obtained through interview, observation and literature study. Which the data is analyzed using ya, jadi ini the data was analyzed karena kan udah lewat dia, jangan lagi
pakai dianalisis, jadinya pasif dari bentuk past tense. A working environment. Oke. Nah, yang satu lagi kata kunci. Kalau dia kata kunci ya, kata kunci itu tidak boleh hanya satu. Nah ya, jadi minimal kata kunci itu harus tiga kata kunci ya. Jadi kamu carilah lagi yang lain, apa kata kuncinya ya. Contohnya mungkin bisa kamu bikin adalah work productivity post office, atau lagi ya faktor-faktor yang mempengaruhi work. Tapi sebetulnya ini pun produktivitas kerja dan post office. Nah, ini bisa kamu buat ya, mungkin nanti kamu diskusikan dengan pembimbingmu. Jadi produktivitas kerja, apalagi kita bikin di sini ya, mungkin bisa kamu tambahkan apa ya, mungkin yang bisa kamu tambahkan di sini. Ya, saya baca dulu. Produktivitas kerja, baru kata kunci yang lain adalah employee atau pegawai ya, kamu bisa tambahkan. Baru kantor pos, bisa ya, kantor pos ya. Coba nanti kamu diskusikan, ini hanya saran saya saja. Oke, kita lanjut lagi ke bab 1. Kerasnya persaingan ini sumber daya. Faktor produksi yang berperan penting dalam suatu perusahaan. Faktor penggerak yang mampu. Pada sumber daya manusia. Tujuan yang dia tempat apa? Dalam digunakan sebagai sarana nggak nyambung ya. Nah, di sini kamu paragraf yang ini sampai kemari ini masih cerita tentang produktivitas. Nah, ya. Sementara setelah ini kamu tiba-tiba masuk ke cerita tentang pos tarutung gitu. Nah, harusnya kamu sebelum masuk kamu kemari ceritakan dulu secara umum. Nah, ceritakan sebelum paragraf yang ini ya, apa
apa itu PT Pos? Ceritakan apa itu PT Pos Indonesia, ya. Ceritakan apa dia itu sekilas saja, karena kan induknya itu adalah PT Pos Indonesia. Jadi kan kita membuat cerita itu dia harus berbentuk piramida terbalik. Dia semakin pertama luas, lebar, semakin kecil. Nah, kalau Pos Tarutung ini kan induknya PT Pos Indonesia. Jadi ceritakan dulu PT Pos Indonesia, baru masuk ke cerita PT Pos Tarutung. Nah, kita lihat lagi. Nah, yang begini ini tidak perlu, ya. Yang kamu buat di tugas akhir untuk melengkapi karyawan, persyaratan tidak ada. Ini kamu tidak masukkan, ya. Nah, ini tidak kamu masukkan, ini diploma 3. Ini kan dinyatakan ini kamu nyatakan di halaman sampul, bukan di latar belakang, ya. Oke, yang kalau saya lihat ini kamu sudah cerita bahwa ini begini, tetapi faktanya apa gitu loh. Belum ada saya lihat fakta yang kamu bisa, umpamanya fakta, ya. Oke. Apa fakta yang terjadi di situ gitu. Kalau kamu cerita ini kan bekerja dengan baik, disiplin, maksimal. Nah, tujuan perusahaan. Nah, pertanyaannya kalau memang semuanya baik kali di situ, ngapain pula kita ceritakan? Nah, kurang coba ya, kita lihat di Google ya, kita cari ya. Kita cari apa fakta yang mengukur seorang produktivitas, ya. Coba kita lihat. Ya, kita lihat. Fakta empiris tentang produktivitas karyawan. Nah, kita lihat apa dia di sini, ya. Kan ada skripsi orang, dia tentang produktivitas dia. Nah, kita lihat apa yang mau dia buat di situ. Nah, ini juga bisa kita lihat ya di bab kamu ini. Ini nanti kita coba ya, kita skip dulu ini. Perumusan masalah, batasan. Ini pun kurang lengkap, saya harus baca dulu apa faktor-faktor menurut teori yang kamu pakai. Sistematika. Oke, saya lihat bab 2 kajian pustaka. Kita lihat ya, produktivitas. Kita lihat. Nah, ini ada 2
12 faktor utama yang mempengaruhi. Apakah yang 12 ini kamu pakai? Kita lihat lagi nanti ya. Tolak ukur produktivitas. Nah ini dia harusnya yang kamu jadikan faktanya. Jadi kalau kamu katakan bagus ya, coba ya di bab 1 tadi, ini saya belah dua layar saya. Nah ini kan supaya kita dapat faktanya, jadi jangan hanya dibilang-bilang saja ya, kita harus ada fakta. Nah produktivitasnya macam mana, kita lihat di sini. Nah ini di sini kan kamu katakan berdasarkan pengamatan penulis, karyawan bekerja dengan baik dan disiplin, berusaha semaksimal mungkin. Nah, sementara kalau saya lihat menurut Hartati, faktor dalam mengukur produktivitas itu ialah satu, kuantitas kerja, banyaknya kerja, hasil yang dicari karyawan dalam jumlah waktu tertentu. Nah, baru kedua, kualitas kerja, mutu produk yang dihasilkan karyawan. Nah, kedua, ketepatan waktu. Nah, jadi harusnya yang kamu katakan itu yang tiga ini, yaitu kuantitas, kualitas, dan tepat waktu. Yang kamu katakan di sini bekerja dengan baik dan disiplin, ini bukan produktivitas. Nah ya, jadi yang kamu baik itu adalah jumlah, yaitu kuantitas. Berarti targetnya sebulan harus berapa banyak surat terkirim, atau berapa banyak bisnis yang berhasil, yang tidak berhasil. Baru yang kedua, kualitas. Nah, kualitas kerja bagaimana? Baru yang ketiga, yang terakhir, tepat waktu. Nah, umpamanya tepat waktu ini pengiriman berapa lama, apakah tercapai atau tidak. Bukan bekerja baik dan disiplin ya. Jadi kita sesuaikan dengan teori yang kita pakai. Oke ya, jadi kita lanjutkan lagi. Jadi ini bab 1 ini kamu perbaiki di latar belakang. Ini latar belakang ini ya, belum ada fakta empiris yang mendukung pemilihan judulmu. Ya, jadi kamu cari umpamanya satu ya, ambil yang paling gampang, kuantitas. Umpamanya bulan Januari yang surat masuk yang adalah jumlahnya 1000, yang terdeliver atau dikirim adalah 1000. Target atau kuantitas, kualitas kerja atau ketepatan waktu, itu yang bisa. Pokoknya yang tiga itulah yang kamu jadikan acuan, karena teori kamu pun sudah mengatakan seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah ini tadi si Hartati. Nah ini kan ada yang saya lihat juga di sini, indikator atau dalam menentukan produktivitas itu ada 12 menurut Sudirman ya, dalam Sedarmayanti ini ya. Kita lihat upaya untuk, nah ini kamu perbaiki ya penulisannya, ini masih salah.
lagi ya. Ini langsung ya boleh. Saya tak masalah mau kamu lakukan dengan deskriptif ataupun apa, tidak masalah sama saya ya. Yang pasti hasilnya harus ada yang bagus dan membuat penelitian ini sesuai. Oke, bab 3-nya bab 4 sejarah, visi misi, logo. Oke. Ini struktur organisasi. Nah, ini kita lihat. Nah, kamu katakan tadi kamu melakukannya dengan melakukan wawancara. Diri mana? Kok tidak ada kelihatan hasil wawancara di sini? Ini hanya semua seperti teori-teori ataupun dari buku-buku perusahaan kamu copy paste ya. Ini menurut siapa bahwa nomor 1 itu adalah kedisiplinan dalam bekerja? Terus satu lagi, kenapa tiba-tiba muncul ada kedisiplinan? Coba kita bagi lagi layarnya ya. Ini supaya apa? Ya, kita lihat kenapa ada kedisiplinan. Sementara tadi indikator yang kamu gunakan, nah, coba ya kita lihat lagi. Ini masih bab 3. Di bab 2 tadi nah ini juga ya, di bab 3 ini kamu katakan melakukan wawancara. Di sini yang kamu wawancara Bapak Yan Ari Pratama. Oke. Sementara di pembahasan ini tidak ada menunjukkan bahwa ini merupakan hasil wawancara. Bilanglah di sini menurut. Nah, begitu. Nah, kita lihat tadi bab 2-mu ya. Kerja sama kelompok ya, metode baru. Nah, yang saya bingung, dari mana dapat kedisiplinan dalam bekerja? Coba ya kita lihat. Oh, ada ya, memang ada di sini ya. 12 faktor utama. Ini nomor 2 ya. Menurut teori itu disiplin itu nomor 2. Oke. Tapi ini harus kamu buat berdasarkan wawancara ya. Harus ada ini, seolah-olah ini hasil dari wawancara menurut bapak ini. Dan satu lagi, rasanya kurang pas kalau hanya 1 orang yang kamu wawancarai. Harusnya 2 ya, 1 pimpinan, 1 bawahan, untuk melakukan cross check apakah betul yang dilakukan pimpinan dengan kita menanyakan langsung ke bawahan. Nah, ini udah kamu kabarkan. Oke. Oke, ini cerita-ceritanya simpulan. Nah, ini jangan kamu katakan merupakan pengaruh yang sangat kuat. Dari mana kamu mengukurnya ada pengaruh sangat kuat? Ya, kalau kamu mengatakan pengaruh, itu nanti kenanya kamu ini penelitian kuantitatif. Jadi pengaruh itu tidak bisa kita katakan dengan
menggunakan penelitian kualitatif seperti kamu ini, ya, kualitatif atau deskriptif. Kenapa? Karena kita penelitian deskriptif hanya menggambarkan, menceritakan, ya. Ini hanya bercerita. Kita tidak berbilang ini paling pengaruh sangat kuat, ya. Tidak, salah kamu di situ nanti. Ya, jadi jangan kita bilang pengaruh sangat kuat, tidak ada pengaruh di situ, ya. Kamu hanya bercerita berdasarkan wawancara. Saran. Tapi di sini komunikasi nggak ada masalah. Yang sangat baik, kenapa disarankan lagi? Iya kan, di sini udah bagus komunikasinya. Kenapa disarankan kamu gantilah, cari yang saran yang lain. Nah, dalam daftar pustakamu ini coba kita periksa. Nah, ini coba. Ini kan ada 3 suku kata namanya. Akhirnya Hartati, bukan Puji, Indah, Hartati, Puji. Harusnya Hartati, Puji, Indah. Nah, ya, kamu perbaiki. Ya, oke. Sekarang kita lihat lagi. Tadi yang saya sarankan itu terakhir lah, ya. Ini yang kadang nanti jadi masalah, ya. Kalau kamu bilang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, nah, ya, lebih bagus, ya. Ini sekedar saran, kamu diskusilah nanti dengan pembimbing, karena kalau seperti ini kesannya ini penelitian ya, kuantitatif. Nah, ya, lebih saran saya kan, karena kamu ini kan intinya menggunakan penelitian deskriptif. Nah, lebih baik ya adalah lebih baik ini cukup sederhana saja, ngapain disulit-sulitin, ya. Tinjauan, ya, produktivitas kerja karyawan PT Pos Indonesia, kantor cabang Tarutung, Persero. Nah, ini buang padanya, udah, gak usah ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Cukup tinjauan produktivitas kerja karyawan PT Pos Indonesia Persero, kantor pos Tarutung. Itu saja saran saya. Terima kasih.